pesan kami juga jangan lupakan Pali. Nah, pada saat itu kan kami mengalami keterpurukan. Kerja, kamu harus begini, harus kamu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi Sepali Rayo. Alhamdulillah hari ini di Pondok Bang Eri. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu warga Kabupaten Pali yang sudah berhasil di dalam podcast yang 2 juta follower yang sudah diikutinya. Nah, karena tadi sudah kita bincang-bincang bagaimana perjalanan sekolahnya, terus perjalanan hidup daripada si Dina Ashari tadi, ya dengan segala suka dukanya tadi. Nah, tentunya tidak kalah penting juga kita melihat dari sisi dari keluarga. Mungkin ini alhamdulillah kita ada dari selamat sore. Dela, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami juga tentunya kepengen tahu sih kira-kira bagaimana sih Dela nih sehari-hari di rumahnya, terus bagaimana juga perjuangan Dela waktu selama tadi katanya di keluarga keterpurukan, tidur di bengkel yang 2 kali 2 meter, kiri kanan perlengkapan, peralatan. Nah, tentunya Dela sebagai kakak tentunya kan pasti melihat sih bagaimana tingkah laku daripada si Dela, si Dina tadi. Dan kemudian juga tadi kami lihat si Dela dari ini juga kan jurusan komunikasi di FISIP UIN. Nah, artinya mungkinkah si Dina tadi ya tertarik itu karena ada dari kakaknya, Dina kau begini, kau begini begitu. Nah, jadi artinya dari keterpurukan, dari kehidupannya, ya Dela sebagai kakak, apa sih yang dilakukan Dela dengan Dina? Tentunya kan kakak dengan adik, oh adik aku harus begini, begitu ininya. Mungkin ada kiat-kiat ataupun yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita untuk kita melihat bagaimana Dina ini yang sebenarnya. Kalau tadi yang disampaikan Dina tentunya ya jangan mudah menyerah, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus ya berkreativitas sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berhasil. Ya dengan berhasil ya notabene-nya bisa mendapatkan penghasilan lebih baik lagi. Nah, mungkin Mbak Dela bisa sedikit menyampaikan kepada kami. Iya Pak, siap. Pertama, Dina, mengapa dia bisa masuk ilmu komunikasi? Itu karena saya duluan. Nah, pada saat itu kan kami mengalami keterpurukan dan saya beranggapan kalau kuliah itu kan harus beli buku. Pokoknya ilmu itu tidak hanya dari dosen saja gitu kan. Nah, jadi karena uang itu nggak ada, sepertinya Dina nih bagus deh untuk ngelanjutin buku saya aja gitu, lebih hemat kan. Nah, disitulah apalagi kalau satu jurusan dia mau bertanya kemana kan ada saya. Nah, ternyata pas dia masuk kuliah ini sesuai dengan cara dia ngomong gitu kan, cara dia untuk menghasilkan uang gitu kan, sampai sekarang menjadi seorang tiktokers. Itu pada awalnya nggak mudah menjalani kehidupan kami ini. Kalau urusan biaya itu kami pribadi yang mencarinya gitu kan. Kayak Dina jaga toko helm, saya kerja di kantin UIN, itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Nah, pada saat itu Dina ini dia mau masuk kuliah dan itu ada ospek, Pak. Nah, pada saat ospek itu saya mikirnya nggak mungkin kan saya ini ngasih dia duit terus sedangkan saya aja kurang gitu kan. Jadi gimana caranya supaya dia mencari uang juga. Jadi saya cariin kerjaan. Nah, itu lokernya saya temu di Facebook. Nah, makanya saya ajak, nah sepertinya di sini bisa deh. Ini Dina masuk kerja. Yuk kita coba dulu. Jadi kami datanglah ke toko kan. Nah, ini Pak, adik saya gitu kan. Jadi dia mengajukan diri dan alhamdulillah keterima kerja dan bertahan selama 2 tahun. Nah, disitulah dia mulai dari pribadi dia sendiri cari duit tanpa meminta kepada kedua orang tua.
Dan kadang mengirimi mama dengan adik juga uang gitu kan untuk kehidupan dia. Nah kemudian setelah berjalan beberapa semester, nah muncullah ini kan tiktokers yang sekarang lagi tren. Nah dari video-video kecil dia nih memang orangnya selalu menggunakan HP, kemana-mana HP, pokoknya HP itu tidak pernah tinggal. Sudah terlihat jiwa dia tuh seorang yang memang aktif di sosial media gitu. Bukan kayak berbaur dengan orang tuh bukan, tapi dia lebih aktif di sosial media. Teman-teman pun berasal dari sosial media semua. Nah, yang kami rasakan semenjak Dina menjadi seorang tiktokers ini, alhamdulillah dari segi ekonomi sangat membantu. Pada saat itu Dina menceritakan rumah kami tidur di bengkel, dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibangunnya lebih baik lagi. Pada saat itu kan masih kayu di atas air pula kan. Nah sekarang sudah keramik, sudah lantai, dan alhamdulillah sudah ada kendaraan mobil. Amin. Itu sangat membantu gitu kan. Nah karena pada saat ini setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah jadi di situ Dina saran dari masukan ayah dan mama, berinvestasilah untuk sekarang ini. Nah jadi dia beli kebun. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah kebun sudah sekarang. beli Nah, kebun. tadi tak sempat ditanyakan. Tadi cuman masalahnya baik, berarti sudah berkebun juga. Alhamdulillah. Jadi betul. Investasi yang tidak lekang dimakan masa itu kebun dan tanah. Artinya kalau tanah itu makin lama makin naik, dan masyarakat juga orangnya makin lama makin banyak, tanah tidak bertambah. Ya alhamdulillah kalau sudah mulai pikir seperti itu, artinya uang itu jangan dihambur-hamburkan, jangan dihabiskan. Kita butuh kendaraan, kalau cukup satu kenapa harus dua? Iya. Karena apa? Saya sampaikan mobil makin lama harganya makin turun. Tidak ada mobil yang makin lama makin naik. Sedangkan kalau tanah harganya makin lama makin naik. Jadi alhamdulillah selamat. Pada tadi malah Dina tadi harusnya kita tanya lagi tadi kebunnya di mana, kan berarti kan sudah menjiwai ya. Kalau sudah bisa berkebun kan artinya kan sudah bisa berinvestasi. Jadi alhamdulillah artinya Dela apa yang disampaikan tadi ya, artinya perjuangan Dina juga melalui komunikasi artinya sudah mulai dari kakaknya juga tadi kan berpikir daripada kalau misalnya jurusan lain buku mesti ambil lagi. Nah jadi artinya dengan satu jurusan dan perginya bisa bareng-bareng, buku juga bisa dipakai, pelajaran juga mungkin kalau dosennya sama kan nanya juga tidak susah. Mungkin alhamdulillah Dela artinya nah mungkin juga yang perlu kami kan setelah keberhasilan kan orang ini kalau banyak kalau sudah berhasil ini kalau lupa kan ya lupa tuh kadang-kadang ya mungkin jadi sombong ya jadi mungkin lebih angkuh mungkin lebih ya pokoknya berubah lah. Nah kalau dari sisi pribadi Dela Dewe melihat si Dina nih setelah perubahan ya katakanlah penghasilan sudah cukup, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa berinvestasi kebun, adakah hal-hal yang sangat krusial yang berubah dari si Dina ini? Pertama mungkin kalau dari sifat tidak ada yang berubah, seperti itulah Pak. Malah dia lebih bermurah hati karena sudah punya semuanya. Sampai keluarga dari pihak ayah, pihak mama pun kalau ada kesulitan pun dibantu gitu kan. Nah kalau dari penampilan dan alhamdulillah ngikuti tren. Ya memang harus seperti itu. Ya mudah-mudahan harus ya punya gaya. Apalagi disampaikan tadi setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Jadi saat dia lagi di puncak tiktokers ini memang harus cepat beralih. Karena kan ini ada kalau bahasa kita sekarang titik kulminasi. Setelah tinggi trennya kan akhirnya kan menurun. Nah saat sebelum penurunan ya alhamdulillah kalau sudah terpikir kita untuk berinvestasi yang lain. Jadi itu Dela, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dela di keluarganya. Salam buat Bapak Asari dan keluarga. Nah kemudian Dela tadi melanjutkan S2 katanya. Iya Pak. Oh alhamdulillah, artinya makin banyak orang-orang Pali bersekolah, artinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi
yang paling nanti kan bisa berkembang lebih bagus, lebih hebat lagi. Ya pesan kami juga jangan lupakan Pali. Siap. Jadi kalau sudah berhasil biasanya tidak ada lagi nengok Pali, ya. Termasuk Dina juga. Ingat dengan Pali, nanti Pali ini kan daerah kita yang baru berkembang. Tolong bantu juga yang para pemuda-pemudi kita yang memang butuh pertolongan. Menolongnya tidak harus uang. Iya, Pak. Mungkin dengan pemikiran, dengan jalan-jalan keluar, kamu begini, kamu begitu, itu mungkin ada hal-hal yang dapat kita menjadi amal jariah kita. Jadi mungkin itu, Dela. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam buat kedua keluarga besarnya. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga seperti itu juga, Dina semoga sukses selalu. Nah mungkin bincang-bincang setelah S1, Dina mungkin masuk S2 lagi juga enggak? Ikut kakaknya juga enggak? Belum ada rencana dia, Pak. Belum ada rencana, karena sebentar lagi tamat kan? Iya. Nah, artinya sudah ada rencana sekarang. Mau dipengaruhi dulu baru bisa. Oh macam itu, jadi artinya selama ini yang mempengaruhinya sih Dela artinya. Artinya kunci keberhasilan itu di Dela sebenarnya. Ya karena dengan dipengaruhi seperti tadi, kerja, kamu harus begini, harus kamu begitu. Ya mudah-mudahan lah namanya saling pengaruh yang positif. Amin, ya rabbal alamin. Nah inilah Memang Bibi Sepali Rayo untuk kita simak, kita bincang-bincang di Pondok Mang Heri ini. Nah ini kakaknya Dela, artinya tidak kati kalau kita itu tidak nak maju kecuali dengan bersungguh-sungguh. Ini kisah nyata, bukan karang-karangan. Alamatnya juga ada. Dela dengan Dina ini udah sampai 200 meter di samping rumah Mang Heri. Jadi bukannya kaki baca-baca Mang Heri kan, nyari wong lain mah ini dicari dah kati. Nah ini ada. Nah cuman kamu jangan lupa tadi subscribe, like, komen. Kalau bahasa umum zaman dulu komen. Nah, ya. Jangan lupa dicomen ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.